Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Sampai saat ini kasih setianya Tuhan tidak pernah berubah. Dan bila sore pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita sadar, kita tahu bahwa hanya Tuhan saja yang layak untuk disembah. Biarlah kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab ketika kita menyembah Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, layak disembah, layak disembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik. Engkau ajaib Tuhan, besar kasih setia-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sungguh indah yang kami rasakan. Engkau yang memberikan kesempatan kepada kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh menghampiri Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Semata-mata bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena Engkau Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, Kau lawati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Kau sanggup melakukan cara-Mu yang ajaib bagi kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan bagi kita. Biarlah selama masih hidup, selama masih Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kita mau gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita percaya bahwa sampai saat ini janji Tuhan tidak pernah berubah bagi hidup kita. Kasih setianya tetap abadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah, yaitu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Saya persilakan kepada hamba-Nya yang melayani firman Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu pada setiap kami Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, pengagungan bagi Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau siapkan
hati kami untuk kebenaran firman-Mu, hati kami, hidup kami untuk Kau pulihkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami, baik yang ada di dalam ruangan ini, baik yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan acara ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengucap syukur kalau kita saat ini bisa terus saling mengasihi, kita terus bisa tetap beribadah, kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Oke? Pada saat ini saya ingin menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini. Tentu saja satu kisah yang gak asing bagi setiap kita, di mana mungkin dari sekolah minggu, kita remaja, lalu sehingga kita dewasa, kisah ini sering diceritakan dan tidak bosan-bosannya kita mendengarkannya. Kita ambil di dalam satu peristiwa yaitu tentang kejadian Nuh. Kita semua pasti tahu ya bagaimana kehidupan Nuh, yang mana saat pada zamannya Nuh, Tuhan menemukan Nuh itu adalah seorang yang benar, seorang yang berkenan di hadapan Allah, dibanding dengan orang pada zamannya waktu Nuh hidup. Jadi enggak ada yang seperti Nuh di hadapan Tuhan. Ya, saya akan memberikan perikop kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu pemeliharaan Tuhan. Ya, Nuh adalah orang yang berkenan, orang yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ketika Tuhan melihat bumi ini begitu rusak dengan kehidupan manusia waktu itu yang rusak dan membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan ingin melenyapkan semua manusia pada waktu itu. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, Nuh, istrinya, ketiga anaknya dan ketiga menantunya diselamatkan dan dibawa oleh Tuhan ke dalam rencana Allah yang luar biasa. Ya, saya terinspirasi dengan kisah ini ketika saya menyaksikan sebuah acara anak saya ketika waktu sore saya menyaksikan acara ini tentang Superbook ya, kalau nggak salah ini Superbook sekolah minggu, dan saya ketika menemani anak-anak saya menonton Superbook, lah kenapa kok kisah ini muncul? Kisah ini digambarkan sedemikian rupa, bagaimana ketika waktu sebelum air bah itu turun, binatang-binatang ini datang. Dan saya berpikir, Tuhan Engkau yang luar biasa. Bagaimana binatang-binatang ini datang ya, datang dengan sendirinya masuk ke dalam bahtera. Ya, lalu mereka hewan-hewan itu masuk dan Nuh beserta keluarganya masuk dan Tuhan menutup pintu bahtera itu sangat luar biasa. Dan saya berpikir seperti ini. Iya Tuhan ya, mungkin kalau saya menyaksikan seperti itu, mungkin kejadiannya seperti yang saya lihat saat ini di Superbook saat ini. Dan ketika air bah itu datang, tingkap langit dibuka dengan hujan yang begitu lebat, sumber mata air terbuka dari bumi sehingga air bergoncang dan membuat bahtera itu terombang-ambing sampai ke kiri, ke kanan. Saya melihat, aduh sangat menakutkan sekali ya. Lalu saya seperti ini. Nah, ketika itu saya berpikir seperti ini, luar biasa Tuhan ya, Engkau menyertai Nuh, orang yang benar di hadapan-Mu, orang yang berkenan di hadapan-Mu. Yang lebih membuat saya tercengang lagi, dan ketika saya mendapat sebuah pesan dari teman-teman grup, di situ menceritakan bahwa 40 hari, 40 malam, ya hujan itu turun dengan lebatnya, ya kan? Lalu 150 hari bumi digenangi dengan air, ya 150 hari. Kemudian menunggu untuk air reda itu 40 hari. Itu belum kering semuanya. Lalu 7 hari Nuh menunggu apakah sudah reda, ternyata belum. Ada tambahan lagi 7 hari, ya. Lalu saya baca di situ di pesan teman saya, ternyata jumlahnya itu
kalau gak salah seingat saya itu 244 hari, kurang lebih 8 bulan lebih beberapa hari. Nah, itu adalah satu masa di mana Nuh dan sekeluarganya itu dikunci, ya, di lockdown. Kalau zaman sekarang kan katanya lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana. Mau keluar ada air, ya kan? Mau keluar ada banyak air. Mau ke mana enggak bisa, cuma hanya di dalam situ, hanya dengan berkomunikasi dengan istrinya dan juga ada yang binatang-binatang yang ada di dalam waktu itu. Kalau kita mungkin saat ini enak ya, kalau kita bukan lockdown tetapi PSBB, kita masih bisa berkomunikasi, kita masih bisa cari hiburan ya. Ya kalau di lockdown mungkin kita akan kesulitan. Kalau zaman sekarang banyak hiburan, kita bisa main internet, kita bisa main game atau apapun untuk menghibur diri kita. Saya rasa juga Nuh waktu itu akan merasa takut, Nuh akan merasa bosan, jenuh, khawatir, itu pasti manusiawi kan, ya. Sama Nuh sama seperti kita, ada rasa takut pasti itu ada. Tetapi dia Nuh yaitu percaya bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan mencukupkan. Ya, karena Nuh memegang apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan suruh, dia lakukan. Ya, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan Nuh. Begitupun juga dengan kita. Kalau pada saat hari ini kita masih mengalami pandemi yang tidak diketahui kapan berakhirnya, ya kan? Ada yang mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa pandemi ini akan berakhir dan vaksin akan diberikan pada bulan kalau nggak salah itu awal Januari, katanya seperti itu. Sampai sekarang belum ya. Dan saya belum mengetahui jelas ya kapan vaksin itu akan diberi dan juga suatu tanda tanya banyak dan besar itu bagi setiap kita, kapan pandemi ini akan berakhir. Kita nggak tahu, tetapi kita punya Tuhan yang memelihara kita. Ya, jadi ketika Nuh di lockdown, Nuh merasa takut itu pasti. Begitupun juga kita. Tapi pada hari ini kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar menaruh iman harapan kita kepada Tuhan. Jika kita sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, kita merasa takut, oke lah, nggak apa-apa, manusiawi, ya kan? Tetapi kita mau melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, kita baca di dalam surat Roma. Dan ini nggak asing, mungkin Ibu Gembala pasti tahu ya, dan juga beberapa rekan-rekan yang ada di tempat ini tahu, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga tahu. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 saya akan membacakannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan saat ini bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tahu Tuhan. Tuhan senantiasa bekerja. Jika kita semakin mengasihi Dia, semakin mengasihi, Tuhan akan dekat. Kita suatu waktu, dan saya enggak perlu menyebutkan orang ini enggak. Ketika itu saya dalam hati saya Tuhan katakan seperti ini, Yud, berikan beras ini kepada, saya sebut si A saja ya, si A ya. Enggak Tuhan, berikan ke si A, jangan diulur. Akhirnya saya merasa kok seperti ingin ke rumahnya si A ini saja ya. Lalu saya datang dengan istri saya dan saya katakan, Bapak Ibu ini ada berkat dari Tuhan. Dan Bapak Ibu si A ini yang menerima beras ini, itu begitu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu ini mengatakan, berasku waktu ini sudah tinggal hari ini saja. Hari ini saja dan besok mungkin ya, enggak ada lagi. Tetapi Tuhan kok bisa sediakan dan saya merasakan ada rasa haru, ada rasa bahagia pada waktu itu.
Dan apa yang Tuhan bisikkan dalam hati saya itu ternyata benar. Dan Bapak Ibu ini mengucap syukur buat apa yang Tuhan nyatakan. Bahwa Bapak Ibu ini masih percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa mencukupkan pada waktu masa-masa pandemi, pada masa-masa corona. Begitu luar biasa Allah kita. Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Jadi ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ketika kita menderita dengan Tuhan Yesus, enggak perlu takut, enggak perlu khawatir dengan apa yang akan kita nikmati. Karena di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ini juga enggak asing lagi. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-31, dan beberapa ayat ini saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya kan? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu bingung mau makan apa, mau minum apa, mau pakai apa. Semuanya bingung dan saya lihat dan saya enggak mengada-ada. Beberapa teman saya mengeluhkan hal yang seperti ini, bingung. Bagaimana aku harus membayar sekolah? Bagaimana aku harus memberi makan anakku? Aku sekarang enggak bekerja, aku sekarang ini. Ada kecemasan, ada ketakutan. Dan saya hanya mendengarkan saja. Dan ketika waktu itu dia ngomong ke saya di warung dan saya enggak bisa berbuat banyak dan saya hanya menyuguhkan semangkok mie dan itu yang bisa saya berikan untuk menghibur dia ya. Mungkin anaknya kelaparan di rumah dan dia katakan bungkus saja buat anakku dan saya terharu Bapak Ibu Saudara. Dengan kejadian seperti itu saya terharu ya. Orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah merasakan ketakutan, merasakan kecemasan. Tetapi saya bercermin atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, saya tidak mengeluh dan saya merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya itu senantiasa nyata. Walaupun saya mengakui saya tidak terlepas dari masalah, saya masih ada permasalahan. Tetapi saya percaya Tuhan akan menolong saya. Ya, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya. Begitupun juga kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari itu semua. Lalu saya akan lanjutkan ayatnya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, ya kan? Semuanya itu kita perlukan dan Bapa kita yang di surga itu tahu. Oh, Butin butuh pulsa. Pasti Tuhan mengirimkan. Oh, Ibu Yati membutuhkan minuman ya. Tuhan tahu, Tuhan sediakan. Semuanya pasti tersedia ya. Banyak kok ya. Pasti ada kesaksian yang luar biasa yang belum bisa disampaikan. Tetapi marilah kita menjadi saksi-saksi yang hidup untuk menyatakan kemuliaan Allah ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, kita enggak usah khawatir akan hari ini. Biarlah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Cukup untuk hari ini. Bunga di padang Tuhan pelihara. Burung pipit di udara Tuhan beri makan. Bagaimana dengan kita, anak-anak yang sudah ditebusnya? Masakan kita tidak diperhatikan oleh Tuhan Allah kita, Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus? Tentu kita diperhatikan sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, ketika saya tertekan, ketika saya merasa
ketakutan. Sebagai manusia, ya, seperti yang saya katakan tadi, seorang hamba Tuhan, seorang pengerja, seorang pemain musik, atau penyampai firman Tuhan, itu enggak luput dari kekhawatiran, itu enggak luput yang dari namanya permasalahan. Semuanya itu menimpa kita semua manusia. Tetapi pada hari ini kita mau belajar bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Kita harus hidup benar, kita harus hidup berkenan seperti Nuh. Ya. Nuh beserta keluarganya dipelihara Tuhan. Begitu luar biasa. Jadi ketika masa-masa pandemi seperti ini, tetap saja kita iring Tuhan, enggak usah takut. Enggak usah takut dengan apa yang ada di sekeliling kita. Dan saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian. Dan saya katakan, waktu saya pulang bekerja, malam ya ketika saya datang, saya masuk kamar, lalu saya membuka pintu, anak saya sudah tidur dengan istri saya. Dan istri saya itu terbangun ketika saya datang karena pintunya berbunyi, ceklek gitu kan. Lalu istri saya melihat, katanya istri saya seperti ini, loh ya maskermu kok bagus sekali, katanya seperti itu. Loh aku enggak pakai masker, bohong kata. Loh itu loh maskermu masih bagus kok nempel, beli di mana, dapat dari mana? Katanya seperti itu. Wah enggak, aku enggak pakai masker, saya katakan seperti itu. Aku enggak pakai masker, loh iya maskermu kok bagus sekali. Coba lihat kamu beli di mana. Lalu saya mendekat ke istri saya karena waktu itu kan remang-remang kan juga karena kalau dinyalakan anak saya sulit untuk tidur. Tapi istri saya katakan jelas sekali kalau saya itu pakai masker, katanya warnanya, bentuknya, warnanya dan coraknya itu beda. Beli di mana, dapat di mana, siapa yang memberi. Mungkin itu tanda tanya dalam pikiran istri saya dan ketika saya mendekat, loh kok enggak pakai masker. Nah padahal jarak saya dengan istri saya itu enggak seberapa jauh. Ketika saya masuk dengan istri saya, ketika istri saya terjaga itu enggak seberapa jauh. Tetapi dia ngotot, katakan maskermu bagus sekali ya. Loh aku enggak pakai masker, aku enggak pakai masker. Dan itu saya berpikir Tuhan terima kasih. Engkau menutupi kehidupan saya, engkau menutupi hidung saya supaya bakteri-bakteri corona itu enggak masuk hidung saya. Ya. Dan saya bersyukur sekali, bersyukur. Saya enggak bisa melihat masker yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, enggak, saya enggak lihat. Tapi ya puji nama Tuhan, itulah pemeliharaan Tuhan, itulah penyertaan Tuhan. Dan saya belajar, secara pribadi saya katakan, saya belajar bagaimana saya harus mengisi kehidupan saya dengan firman Tuhan. Ketika saya takut, ketika saya galau, ketika saya bimbang, ketika saya cemas, saya hanya mengingat titah-titah Tuhan. Ya, sebagai ayat penutup, yaitu di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang 119, ayat yang ke-93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana perintah Tuhan, titah-titah Tuhan itu yang menghidupkan kita. Ketika titah-titah itu kita jalankan sedemikian rupa, ketika firman Tuhan kita jalankan dengan seksama seperti Nuh waktu itu, kita akan dibuat hidup oleh Tuhan. Baik rohani kita, jasmani kita akan dibuat hebat, sehat. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengalami, mari kita bersama-sama mengalami bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih, kiranya apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi motivasi untuk semakin setia mengiring Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Sekalipun tahun berganti,
namun pandemi belum berakhir. Namun kami percaya bahwa kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Allah yang disembah oleh Nuh, Allah yang tetap sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin. Mujizat-Mu tidak pernah berakhir. Selama matahari masih bersinar dan bumi ini masih berputar, kami percaya mujizat Allah, kuasa Allah di dalam Kristus Yesus tidak pernah berakhir, seperti janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab itu meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya di dalam tahun berganti tahun ini kami tetap melihat pemeliharaan Allah. Tangan Tuhan itu ada di atas kepala kami. Itu memberkati umat pilihan-Mu, umat percaya di mana kami berada. Kami percaya sekalipun kami merasakan jenuh, bosan menghadapi hari-hari ini, tapi kami percaya sukacita yang daripada Tuhan itulah sumber kekuatan kami. Firman-Mu itu termeterai di dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami biji mata Allah, kami terpelihara, kami terlindung, kami terjaga sampai pada hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan semua terjadi oleh karena kasih karunia Allah yang terus bekerja di dalam hidup kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya bersama Engkau kami tetap ada di dalam pemeliharaan daripada-Mu. Terima kasih buat paparan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti, namun Allah Roh Kudus akan terus menyempurnakan firman-Mu hari-hari ini, karena kasih setia Allah tidak akan beranjak daripada kami. Kami percaya penghiburan, kekuatan yang daripada Roh Kudus itu senantiasa menaungi kehidupan kami, umat-Mu, baik yang ada di rumah, baik yang ada di luar kota. Sekalipun keadaan kami mungkin hari-hari ini terhimpit, tapi kami percaya pemeliharaan Allah yang ajaib terus mengalir di dalam hidup kami, bagaikan mata air yang tidak henti-hentinya. Itu mengalir dan memuaskan hati-hati yang dahaga dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tangan kita. Kita percaya bahwa kuasa Yesus, berkat Allah tidak akan pernah jauh daripada kami. Tetapi tangan Tuhan ada di atas kepala kami, memberkati umat pilihan
umat-Mu Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu akan bekerja di dalam kehidupan kami. Mulai pagi hari ini berkat Tuhan dilimpahkan. Tangan Tuhan selalu ada dikedangkan bersama-sama umat-Mu. Berkat yang daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan biarlah kita tetap hidup di dalam protokol kesehatan. Ini penting supaya kita tidak berkerumun. Cuci tangan, pakai masker di mana kita berada. Biarlah protokol kesehatan tetap kami utamakan. Sekalipun sudah terdapat vaksin, tetapi kita tetap terus bersyukur dan berharap kepada Tuhan buat kebaikan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Yang percaya boleh katakan amin.